Shalom Hope Church, welcome home. Selamat datang kembali di ibadah online Hope Church. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saksikan beberapa info berikut. Sebelum kita memulai ibadah kita, brothers and sisters bisa memberikan e-giving melalui nomor rekening ataupun scan QR code yang terdapat pada layar Anda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk berkat anugerah-Mu, kami boleh bersama kembali pada ibadah online hari ini. Kiranya Engkau yang boleh berkati tiap anak-Mu yang melayani hari ini, dan kiranya Engkau yang boleh berkati tiap kami dimanapun kami berada. Tolong berkati ibadah hari ini, Engkau yang boleh tutup bungkus dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan, ibadah hari ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Kata yang bisa
apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dan kau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pastor Nathan yang akan bawakan firman-Mu. Kau berkati lidah, bibir, hatinya Tuhan. Kau urapi ya Bapa. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulut yang berasal daripada-Mu Tuhan menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Sila duduk saudara, shalom. Gimana kabarnya semua? Gimana kabarnya? Enggak, yang jawab cuma David doang. Gimana kabarnya? Sehat? Senang, sukacita? I'm so excited ya. Saya punya banyak bahan yang saya mau sharing sama saudara. Nggak tahu kenapa banyak banget gitu ya. Jadi di hari-hari ini pun saya banyak ngetik bahan khotbah. Nggak tahu lah jadi khotbah atau jadi apa. Hari-hari ini saya banyak ngetik dan sampai dengan akhir tahun nanti saya sudah tahu mau ngomong apa gitu ya. Jadi stay tune. Saya mau kita semua sungguh-sungguh semakin belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang mau katakan yes. Yes, mau? Senang banget, yes. Hari ini saya mau melanjutkan khotbah seri kita. Jadi khotbah seri ini akan terus berlanjut, nanti udah selesai ada seri lagi yang lain, ada seri yang lain. Dan saya lama-lama menikmati juga khotbah seri ini ya. Saya nggak tahu saudara menikmati apa enggak ya. Menikmati boleh ngangguk. Kalau yang nggak ngangguk-ngangguk berarti nggak menikmati. Iya dong, kan konsisten dong. Hari-hari ini kita lagi ngomong community, jadi saya encourage saudara untuk boleh nonton lagi YouTube-nya. Buat saudara yang belum nonton, belum dengerin dari awal, supaya saudara boleh ngikutin dengan baik. Community. Kita akan cepat aja community apa, sudah tahu ya, saya udah ngomong berkali-kali, kumpulan orang-orang yang memiliki interest atau kesukaan yang sama dan karakteristik yang sama. Dan kekristenan adalah sebuah komunitas. Kristen adalah sebuah komunitas. Kalau tadi saya bilang I'm so excited, saya juga pernah ngobrol sama Aryo ya. Hari-hari ini, nggak tahu lah udah berapa bulan ini saya kembali mempelajari tentang Allah Tritunggal. Dan waktu saya siap khotbah ini lagi buat hari ini kemarin, saya mendapat sebuah kesan gitu ya. Selama kita tidak mengerti bahwa kekristenan adalah sebuah komunitas, akan susah buat kita untuk mengerti tentang Allah Tritunggal. Betul nggak yo? Ya, keren banget ya. Jadi waktu kemarin saya siap lagi finalize buat hari ini. Jadi saya merasa kita on the right track. Kita belajar kekristenan adalah sebuah komunitas. Karena buat orang yang sukanya lone ranger, sukanya sendirian, dan tidak mengerti bahwa kekristenan adalah sebuah komunitas, saya menemukan orang itu akan susah untuk mengerti doktrin Tritunggal. Dan harus diakui, doktrin Tritunggal adalah salah satu doktrin tersulit untuk dimengerti. Jadi saya semakin confident, semakin semangat untuk khotbah tentang ini. Kekristenan adalah sebuah komunitas. Yang semangat sampaikan yes. Kayaknya kalau yes-nya gitu belum semangat ya. Yang semangat katakan yes. What is in community? Kita sudah sama-sama belajar komunitas itu apa. Nah terus apa yang ada di dalam sebuah komunitas? Dan yang di dalam sebuah komunitas banyak ya. Nomor satu fellowship atau persekutuan. Nah cepat aja persekutuan itu ada devoted themselves. Devoted itu bicara tentang komitmen, bicara tentang dibela-belain ya, diusahakan. Jadi kalau kita nggak bela-belain, kita nggak usahakan, gimana bisa jadi fellowship?
Nah, dalam fellowship ada pengajaran, dalam fellowship ada makan-makan, dalam fellowship ada doa. Itu yang pertama dalam komunitas. Yang kedua, masih ingat nggak yang kedua apa? Unity, yes. Yang kedua adalah unity atau persatuan atau kesatuan. Kita juga udah sama-sama belajar dalam persatuan, dalam unity ada harmoni. Harmoni. Bahasanya keren banget, unity in diversity. Unity in diversity bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tapi satu gitu kan. Terus ada no division, tidak ada perpecahan. Terus one mind united in thought and purpose. Agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, working together. Itu bicara tentang persatuan. Yang ketiga apa? Ingat? Equipping. 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 Dalam equipping ada apa? Ya, istrinya paling apal. Dalam equipping ada 4 hal yang saya bagikan minggu lalu. Yang nomor 1 resources, ini saya nggak usah jelasin lagi lah ya, waktunya nggak cukup ntar. Ada resources, ada inspiration, ada connection, ada knowledge. Jadi dalam equipping atau saling melengkapi diharapkan terjadinya saling tukar-tukar, saling melengkapi. Resources, inspiration, connection, knowledge. Makanya saya suka banget kita punya komunikasi yang baik. Karena contohnya inspiration ya, kalau cuman dari 1 orang miskin banget inspirasinya. Jadi saya menghargai ide-ide saudara, saya menghargai saudara punya ide apa, saudara punya pemikiran apa, itu bicara tentang inspiration. Ini bayangin, kalau nggak salah tadi saya hitung ada 20 yang hadir. Bayangin kalau 1 orang sumbang saran 1 aja, wah kita jadi kaya banget. Ada banyak inspirasi gitu ya. Makanya jangan ragu-ragu untuk bicara, untuk sharing, untuk boleh bagi-bagi ilmu sama kita. Itu kan nomor 4 ya, knowledge. Nah hari ini kita akan lihat nomor yang keempat dalam community. Sebelum masuk ke nomor 4, nomor 1 apa tadi? Fellowship. Nomor 2, unity. Nomor 3, equipping. Fellowship, unity, equipping. Nomor 4, 1 Tesalonika 5 ayat 11 saya suka banget ya, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi dalam Hope Church saya sungguh berharap, bukan cuma sungguh berharap, ini sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terus terjadi. Dalam Hope Church kita saling menasehati. Ya, dan saya tidak menutup diri, kan saya udah sering ngomong juga sama saudara, saya tidak menutup diri untuk dinasehati juga. Jadi beberapa orang juga menasehati, saya juga terima gitu kan ya. Dan itu ada di Alkitab gitu loh. Jadi dalam sebuah komunitas terjadi yang namanya saling menasehati, saling ngasih tahu. Bagusan gini deh, kamu jangan gitu deh. Nah kalau begitu kan kita bisa memastikan we are stay on the right track. Kadang-kadang seorang pemimpin lupa diri, karena sudah tidak ada yang berani nasehatin. Karena sudah tidak ada yang ngasih tahu. Jadi seorang pemimpin lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Nah kalau saya berharap saya tetap stay on the track, tetap jalan di atas tanah. Mungkin kadang-kadang ada nasihat yang pahit gitu ya, ada nasihat yang gak enak. Tapi seperti yang saudara sudah kenal saya, apapun yang saya dengar itu saya digest, saya cerna, saya pikirin. Oh iya ya benar juga gitu ya. Tapi saya nasihati juga, saya usulkan siapapun yang bicara dan kepada siapapun yang bicara, yuk kita bicara dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Kita ini orang Asia, kita orang Timur. Orang Barat aja juga kalau ngomong yang baik gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan saya tidak menutup diri dengan nasihat, dengan
ide, dengan macam-macam, tapi kita saling ngomongnya baik-baik gitu ya. Jangan tuding-tuding gitu ya, apalagi tulis di sosmed gitu ya. Ngapain? Saya bersyukur di Hope Church tidak terjadi dan doa saya tidak akan pernah terjadi seperti itu. Tapi beberapa teman yang ngalamin itu sedih banget mereka. Jadi ada organisasinya atau gerejanya di blow up di sosmed di mana-mana. Padahal yang nulis salah ngerti, maksudnya bukan begitu, kan aneh, lucu gitu ya. Hari-hari ini terjadi gitu ya, hari ini terjadi tentang Omnibus Law gitu ya. Ya saya bukan ahli tata negara gitu ya, cuman beberapa hari ini nonton TV gitu ya, menteri-menteri termasuk Pak Presiden Jokowi bilang yang ditangkap oleh pendemo itu sebetulnya nggak begitu gitu ya. Jadi waktu saya dengar begitu, wah ada masalah komunikasi. Nah makanya pentingnya komunikasi, pentingnya saling ngobrol, pentingnya saling menasehati. Dan yang kedua di situ dikatakan saling membangun. Saling membangun. Wah itu saya pengen ya dalam Hope Church ini kita menjadi sebuah komunitas yang saling membangun. Saling membangun, bukan saling bully gitu ya. Bukan saling menjatuhkan. Bercanda nggak apa-apa sih. Namanya juga bercanda. Tapi saya mau ngomong sesuatu ya. Satu kali saya pernah dengar kesaksian seorang pengikut gereja setan. Pengikut gereja setan ini bersaksi, dia bertobat. Dia sadar kalau yang dia lakukan salah, dia sadar kalau yang dia ikuti salah. Nah, dia udah nggak mau ikut-ikut itu lagi, dia mau berjalan di jalan yang benar. Tetapi yang membuat dia kaget adalah, ternyata waktu dia bertobat, kan teman-teman yang sono nganggap dia bukan bertobat kan, nganggap dia jatuh kan ya. Itu bukannya dibully, bukannya dimusuhin, bukannya malah ya udah lo kalau nggak suka sama kita pergi aja lo. Enggak, tapi sebaliknya malah dipeluk lagi. Dipeluk lagi. Jadi dia untuk meninggalkan jadi semakin berat. Karena ternyata teman-teman gue yang dulu baik banget. Walaupun memang yang di kepalanya dan di hatinya salah. Pengertiannya salah, tapi mereka baik banget gitu loh. Nah, jadi waktu saya dengar kesaksian itu, saya langsung, ya saya tidak ada niat untuk menghakimi siapapun, tapi saya mau mengatakan inilah kelemahan orang Kristen. Seringkali kalau ada hamba Tuhan yang jatuh, itu malah diinjek-injek, malah ditendang, malah diasingkan. Dan saya pernah punya teman yang jatuh gitu ya. Jadi waktu saya ajak ngobrol berdua, dia hancur hati loh. Waktu dia jatuh itu dia hancur hati. Tetapi yang lebih membuat dia hancur adalah kenapa dia diasingkan. Nah, jadi waktu saya dengar kesaksian orang gereja setan ini yang bertobat, dan waktu saya ingat lagi cerita teman saya yang jatuh itu, loh ini ada missing link di sini. Yang benar yang mana gitu kan? Mestinya yang benar yang mana? Kalau kita yakin kekristenan benar, mestinya kayak gini dong. Jadi kalau ada orang jatuh, bukannya malah ditendang, diusir, diasingkan. Wah lu kayak penuh dengan virus, penuh dengan bakteri, penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa. Orang digituin tambah hancur dong. Makanya berkali-kali saya bicara sama saudara-saudara semua di Hope Church, you are accepted the way who you are. Tapi bukan berarti kita jadi bebas mau ngapa-ngapain, enggak. You are accepted maksudnya gini loh, apapun yang kita bawa, apapun yang kita tunjukkan, baiklah itu merupakan apa yang ada di hati kita. Tapi kita mau bergandengan tangan bersama-sama menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada penghakiman, no judgment. Jadi nggak ada orang salah malah diusir, orang salah malah diasingkan, orang salah malah oh ya udah dah lu, bye bye, malah begitu, enggak dong. Dan kalau saya ngomong begini, kalau saudara yang sudah begitu kenal sama saya berusaha
walk the talk, saya berusaha menjalani apa yang saya katakan. Jadi kalau ada orang yang ngaku bersalah apa, ya memang kadang-kadang saya marahin juga sih. Beberapa orang sudah dapat privilege saya marahin gitu kan. Karena buat saya orang yang saya marahin adalah orang yang berharga gitu. Saya punya prinsip gitu loh, gini loh. Saya nggak mau habis-habisin energi saya untuk orang-orang yang menurut saya tidak ada apa ya, tidak ada benefitnya gitu. Jadi kalau ada yang saya tegur, saya marahin, saya nasihatin, itu berarti saudara berharga di mata saya. Jadi saudara yang berharga di mata saya siap-siap saya marahin kalau salah gitu kan. Nggak usah takut, nggak usah tegang begitulah, santai aja. Nah jadi marah itu bicara tentang salah satu cara membangun. Ayo jangan lakukan hal yang salah lagi. Tapi setelah itu ayo kita maju sama-sama lagi. Yang mengerti kata yes. Bahasa Inggrisnya saya lebih suka. Jadi tadi kan bicara menasehati dan saling membangun. Nah, bahasa Inggrisnya encourage each other. Jadi encourage itu mengangkat kita, mengangkat. Encourage itu apa sih? Membuat kita semangat, mendorong kita. Jadi kata-kata encouraging itu penting banget khususnya di hari-hari ini ya. Betapa banyak orang lagi suntuk, lagi bete. Kan saya udah sharing beberapa minggu yang lalu ada kata-kata baru. Di zaman pandemi ada kata-kata baru. Ada sumberning lah. Dulu kan kata-katanya burnout. Burnout tuh orang yang letih ya, kecapean udah burnout gitu ya. Terus ada sumberning, terus hari-hari ini ada kata-kata baru, pandemi fatigue. Orang-orang sudah merasa, ya sudah tahu ya artinya pandemi fatigue. Udah kelelahan dengan pandemi ini. Kalau ada burnout sekarang bukan burnout lagi, bore out. Bosennya luar biasa, bore out itu dari boring gitu ya. Bosennya udah luar biasa gitu ya. Jadi pandemi fatigue, ada kata-kata baru, bore out. Jadi saking udah bosennya, udahlah gue terserah lah mau ngapain lah. Mau sakit-sakit deh. Nah jadi kita yang berkomunitas ini mesti encourage each other gitu ya. Makanya di multimedia nggak capek-capek tuh yang jalani multimedia pakai masker gitu ya. Saking mereka menjiwai setiap kali ketemu orang, pakai masker ya, jaga jarak ya, hand sanitizer ya, menjiwai banget pelayanan di gereja. Pokoknya 3 hal itu. Apa? Pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer gitu. Jadi poin yang keempat bicara tentang mari kita menjadi orang yang encourage each other dan build each other up. Saling menyemangati karena hari-hari ini betul-betul fatigue, betul-betul orang-orang udah capek banget, udah jenuh banget. Bayangin ya, udah berapa bulan nih? 7 bulan ya? 7 bulan keadaan kayak begini. Bahkan kalau saya baca berita di Indonesia ya, bukan di negara lain, di Indonesia itu diperkirakan sampai pertengahan 2021. Waduh, saya baca aja udah capek. Aduh, setahun lagi men, setahun lagi kayak begini. Jadi orang sudah mengalami fatigue, orang sudah mengalami bukan burnout lagi tapi bore out. Aduh. Dan ahli-ahli jiwa mengatakan turunannya itu banyak banget. Orang yang sudah bore out itu turunannya banyak banget. Dikatakan penyakit mental itu meningkat 70% di Indonesia. Waduh, 70% loh. Saya harap yang duduk di sini saudara tidak kena penyakit mental itu. Coba lihat kanan kirinya ada yang sakit mental, atau ketawa sendiri, atau nangis sendiri. Hopefully not. Tapi it happens di luar sana. Orang-orang jadi marah-marah, orang-orang jadi waduh nggak karu-karuan lah. Dan makanya waktu saya baca-baca, apa sih yang bisa meredam itu? Apa yang bisa membuat orang tidak bore out, orang tidak fatigue, orang tidak jenuh? Ternyata tidak lain dan tidak bukan bicara tentang komunitas. Jadi keren banget, saya lagi siap khotbah seri ini, tapi sambil baca-baca apa, sambil baca berita.
Semuanya balik lagi ke tema ini, komunitas. Jadi kalau kita hilang komunitasnya, kita berhenti berkomunitas, wah itu mengerikan. Dan salah satunya tadi sudah saya ngomong, 70% orang akan mengalami, atau kenaikan 70% mengalami mental illness. Mental illness kan macam-macam. Nanti Bibi yang akan jelasin setelah saya selesai, lebih detail lagi. Apa sih mental illness? Bukan cuma ketawa-ketawa, cuma nangis-nangis, macam-macam lah. Orang-orang yang merasa hidupnya tidak berarti lagi, aduh gue lebih baik mengakhiri hidup. Itu contoh-contoh mental illness. Saya harap nggak ada yang berpikir seperti itu ya. So kita saling menguatkan, we encourage each other, we build up each other. Tenang aja, we can do it. Kita juga akan berjalan bersama-sama. This too shall pass. Yang setuju katakan yes. Semangat. Ayat berikutnya, Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi yang suka seorang diri, mulai mesti berubah. Jangan cuma seorang diri aja deh. Nanti ngalamin mental illness. Kalau saudara mengalami mental illness, yang paling dirugikan ya saudara. Jadi ayolah, jalin komunikasi, walaupun mungkin belum bisa ketemu, komunikasi. Zaman sekarang canggih kok, ada WA, macam-macam lah. Jadi jangan suka menyendiri, nggak bagus. Orang yang suka menyendiri itu takut nanti kesambet. Orang-orang kesambet tuh biasanya suka sendiri. Kesambet apa sih? Ya sudah tahu lah. Kesambet tuh nggak langsung jadi aneh gitu ya. Kesambet. Raja Daud waktu kesambet dia nggak aneh begitu kan. Tapi waktu dia kesambet, Raja Daud ngapain? Ngintip perempuan mandi. Kan sama aja kesambet. Karena dia lagi sendirian. Makanya jangan suka sendirian hari-hari ini. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Jadi bagus gitu ya. Bagus kalau seorang jatuh, kalau kita punya teman, ingat, kan tadi kita udah sama-sama belajar, jadi teman tuh harus build up, harus encourage. Jadi kalau ada temannya udah mau jatuh, bukannya sekalian dijorokin gitu, enggak. Diangkat, dijagain. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya, kasihan. Kalau orang nggak punya orang lain itu kasihan banget. Kasihan banget. Makanya make sure kita punya somebody. Nah bahasa Inggrisnya, two people are better than one, for they can help each other succeed. Jadi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang berdua itu akan lebih sukses, akan lebih berhasil. Kan beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan seorang ahli manajemen berkata 70% keberhasilan manusia ditentukan oleh orang lain. Makanya pentingnya kita menjalin hubungan dengan orang lain. Punya networking dengan orang lain. Karena 70% itu karena orang lain, bukan karena diri sendiri. Jadi bagus kita berjejaring, bagus kita punya teman, bagus kita berkomunitas. If one person fails, the other can reach out and help. Jadi kalau kita berdua, bayangin ya, kalau kita lagi jalan, terus kita kesandung gitu ya, teman kita akan angkat kita. Teman yang baik ya, bukan syukur, enggak, itu bukan teman yang baik. Tapi kalau teman yang baik, kita kesandung akan angkat kita. Nah kalau kita tidak punya siapa-siapa, we have nobody gitu ya, waduh, kasihan banget. Kasihan banget. Nah kalau kita dalam hidup perjalanan ini, we need somebody loh. Saya nggak ngomong pasangan hidup aja, tapi we need somebody. Dan saya mau katakan Hope Church adalah sebuah komunitas. Jadi dalam komunitas, di dalam Hope Church saya sangat berharap siapapun saudara harus terbuka supaya kita juga bisa tahu saudara itu ngalamin apa. Saya pun terbuka sama saudara, saya ngalamin apa. Jadi enak kan gitu kan. Enak, kalau ada somebody itu enak. Jadi kita tidak menderita seorang diri. Nah saya suka banget gambar ini.
Mungkin saudara sudah sering lihat karena saya sudah tampilin berkali-kali. Di tengah itu ada orang namanya Musa, terus ada Harun, ada Hur, terus di kejauhan sana ada yang namanya Yosua. Ini teamwork yang bagus banget. Waktu Tuhan suruh Israel berperang melawan Amalek, Yosua yang berperang. Yosua berperang, tapi ada sebuah cerita lucu. Kalau Musa mengangkat tangan kepada Tuhan, Yosua menang. Tapi waktu Musa kecapean, Musa kan udah tua tuh kan, udah kayak Santa Claus gitu kan. Dia udah tua, kalau suruh angkat tangan terus kan capek. Jadi kadang-kadang dia capek, dia turunin tangannya. Waktu Musa menurunkan tangannya, Yosua kalah. Nah waktu Harun dan Hur melihat kejadian ini, wah Harun dan Hur pandang-pandangan gitu ya. Misalnya kayak David dan Ricky gitu, pandang-pandangan. Lucu, kalau Musa tangannya turun, Yosua kalah, orang Israel kalah. Jadi walaupun nggak dikasih tahu, Harun dan Hur tahu, berarti tangannya Musa harus naik terus, yuk kita bantuin yuk. Jadi ada yang ngambilin batu supaya Musa duduk, dan Harun dan Hur mengangkat tangan Musa. Encourage each other, build each other up. Dan saya mau kasih tahu ya, leader is a lonely profession. Pemimpin itu adalah profesi yang kesepian loh. Saudara sadari atau tidak? Saya banyak baca buku leadership, saya banyak belajar tentang leadership. Jadi beberapa tahun lalu waktu saya baca ini, leader is a lonely profession. Saya cuma baca, tapi setelah jadi gembala saya ngerti rasanya. Contoh yang paling sederhana aja, contoh yang paling sederhana. Kalau saya duduk di sebuah tempat, kagak ada tuh yang tiba-tiba duduk deket-deket saya. Kenapa? Nggak enak lah, malu lah, nggak enak hati lah. Bener nggak? Itu membuktikan leader is a lonely profession. Kalau kita duduk di bawah fellowship gitu ya, kalau saya udah duduk di situ, kanan kirinya pasti kosong. Kenapa ya? Nggak tahu, nggak ada yang nggak ada yang confident gitu tiba-tiba duduk sebelah saya. Dan saya mau katakan sebetulnya saya suka loh kalau dia duduk dekat saya. Suka, saya bukan tipe orang yang menjaga jarak, kan saudara kenal. Tapi nggak tahu kenapa, itu udah kayak hukum alam. Kalau seseorang jadi teman, wah biasa. Tapi kalau teman itu tiba-tiba diangkat jadi leader, teman-teman yang lain jadi agak sungkan untuk deket-deket. Nah, jadi waktu ngelihat cerita ini, Musa itu lonely. Dia berjuang sendiri. Dan tapi dalam cerita ini saya kagum. Karena Harun dan Hur ngerti panggilannya. Kalau Musa tidak di backup, kita semua kalah. Kita semua kalah. Makanya saya senang banget kalau dengar ada kalau saudara-saudara doain saya senang banget. Dan saya dengar itu. Ada beberapa orang, tiap hari, tiap pagi, tiap malam kita doain Konatan. I'm so thankful, I appreciate that. Jadi, bagus. Yuk, kita lifting up each other, kita angkat satu dengan lain. Jadi saya mendoakan saudara. Berasa gak sih didoain? Ya mudah-mudahan berasa. Bagus juga kalau kita saling mendoakan satu sama lainnya. Jadi, nomor 1 apa tadi? Fellowship, nomor 2 unity, nomor 3 equipping, nomor 4 saya kasih judul poin nomor 4 adalah lifting up. Jadi dalam komunitas harus terjadi lifting up. Kita semuanya saling mengangkat, ayo kita angkat satu-satu, kita angkat. Saling mengangkat, enggak saling menjatuhkan. Jadi saya mau katakan ya, walaupun saya tidak berharap, sekali lagi saya katakan, walaupun saya tidak berharap, tapi kan semua kita manusia kan. People make mistake. Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak berharap, tapi satu kali kelak kalau misalnya ada yang terjatuh, di Hope Church orang yang jatuh tidak diinjak-injak. Tapi di Hope Church orang yang jatuh kita angkat kembali. Yang setuju kata yes. Kok yang yes cuma dikit ya? Saya tahu, yang yes sedikit karena nggak ada yang mau jatuh gitu kan, bagus. Tapi kalau misalnya ada yang jatuh,
di sini bukan tempat menginjak-injak orang yang jatuh. Tapi kita mau angkat kembali. Yang setuju kata yes. Support, having a community to rely upon means that you are surrounded by people who know exactly what it is you are going through. Seperti tadi sudah saya katakan, yuk mari kita terbuka, tapi terbuka dengan orang yang tepat ya. Gak usah tulis di grup, gak usah tulis di status, gue lagi ini gak usah. Maksudnya terbukalah dengan orang yang tepat. Mau sama saya boleh, mau sama pemimpin kelompok sel boleh. Terbuka, saya lagi ngalamin ini. Dan waktu sudah terbuka, yang diceritain, yuk kita support ya, kita angkat ya. Minimal dengan doa, terus dengan kata-kata yang bisa menguatkan. Bukannya malah diinjek-injek. Yang setuju kata yes. So, saya tutup. What is in a community? Jadi nomor 1, fellowship. Nomor 2, apa? Unity. Nomor 3, equipping. Nomor 4, lifting up. Saya encourage saudara-saudara untuk hafal. Dalam Hope Church, apa yang dimiliki oleh Hope Church? Apa yang ditawarkan oleh Hope Church? Gitu kan? Fellowship. Jadi ini boleh menjadi DNA kita, ini boleh menjadi backbone kita, boleh menjadi tulang belakang kita. Kan saya udah kasih gambar waktu itu kan, pohon kena gempa tapi nggak rubuh loh. Kenapa? Karena ada akar yang berjejaring. Jadi saya harap ini yang bisa kita alami di Hope Church. Nomor 1 ada fellowship. Nomor 2 ada unity, nomor 3 ada equipping, nomor 4 ada lifting up. Yang setuju katanya yes. Yang semangat katanya yes. Nah, di hari yang begitu berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini, saya ikut-ikut Pak Jokowi. Di hari yang berbahagia ini saya mau mengumumkan ada sebuah hal yang keren banget. Keren nggak? Yang bilang keren boleh bilang keren gitu ya. Ini yang bikin tim kreatif. Jadi dalam Hope Church, di hari yang bahagia ini sekali lagi saya ulang, saya mau menyampaikan kita mempunyai nama baru, tapi bukan Hope Church-nya berubah nama ya. Enggak. Ganti nama ya kok? Enggak, kagak ada niat ganti nama, tenang aja. Tapi saya mau memperkenalkan namanya Fuel Community. Fuel Community. Kenapa dinamain Fuel Community? Fellowship, Unity, Equipping, Lifting Up. Jadi mulai hari ini saya mau mengumumkan bahwa kelompok sel kita akan dinamakan Fuel Community. Boleh tepuk tangan. Oke? Yes. Fuel singkatan apa? Fellowship, Unity, Equipping, Lifting Up. Yuk kita bangkit sama-sama yuk. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik. Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengangkat kami, Engkau menemukan kami. Dan Engkau memberikan kepada kami keluarga kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan buat keluarga kerajaan sorga yang Kau berikan buat kami. Hope Church. Hope Church adalah keluarga kami Tuhan. Engkau mengangkat kami, mengambil kami, dan Engkau menaruh kami di Hope Church. Hope Church adalah keluarga di mana di tempat ini kami boleh dikasihi, di mana di tempat ini kami boleh diterima, di mana di tempat ini kami boleh dinasehati, di mana di tempat ini kami boleh dibangun, di tempat ini kami boleh dikuatkan, kami boleh curhat waktu kami menghadapi masalah. Saudara-saudara seiman kami menguatkan kami. Bahkan hari ini kami dengar firman-Mu. Waktu kami terluka, saudara-saudara seiman kami, Engkau pakai untuk membebat luka kami.
waktu kami jatuh, saudara-saudara seiman kami Engkau pakai untuk mengangkat kami kembali. Aku berdoa Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Engkau sendiri, fuel, boleh terjadi di Hope Church. Ada fellowship, ada unity, ada equip each other, ada lifting up each other. Kami mau menjadi sebuah komunitas yang boleh jadi berkat buat banyak orang. Kami mau menjadi komunitas di mana waktu orang melihat komunitas ini, mereka melihat kasih Kristus. Mereka mengalami kasih Kristus. Aku berdoa Tuhan, apa yang sudah Engkau berikan boleh digenapi Tuhan. Bukan hanya menjadi slogan, bukan hanya menjadi produk baru atau program baru, tetapi boleh menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kami. Ada fellowship, ada unity, ada equip each other, ada lifting up each other. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk keluarga yang Kau berikan. Hope Church ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau urapi Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, fuel community boleh menjadi DNA, boleh menjadi backbone pelayanan di Hope Church. Dan kami percaya satu hari kelak fuel community bukan hanya 3, tapi akan bertambah-tambah lagi. Dan setiap anak-anak-Mu semakin diperlengkapi. Aku berdoa Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka. Bukan hanya keberadaan mereka yang dipakai Tuhan, tetapi ucapan mereka dipakai Tuhan. Doa mereka akan didengar Tuhan. Yang sakit waktu didoakan akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah waktu didoakan akan dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang kurang setia waktu didoakan akan menjadi berapi-api. Terima kasih Bapa. Aku berdoa sekali lagi Tuhan buat Ricky, buat David, buat Bibi. Kau berkati mereka Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap kami semuanya Engkau berkati. Anak-anak yang sudah hadir pada hari ini diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan kehadiran kami bukan sesuatu yang kebetulan. Kami hadir di tempat ini karena kami tahu Engkau sendiri yang mau kami hadir. Dan waktu kami menjawab panggilan Tuhan, Engkau menjamah kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak yang sudah melayani diberkati Tuhan. Berkati pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Juga buat setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini secara online, Kau juga berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi. Aku bersyukur buat Hope Church. Gereja ini Engkau yang memulai dan Engkau yang akan terus menjaga, Engkau yang akan terus memelihara, bahkan Engkau yang terus menjadi gembala yang agung buat Hope Church. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu lainnya. Bahkan kami ke tempat tujuan kami masing-masing, damai sejahtera sukacita limpah dalam hidup kami. Setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kemanapun kami pergi, Engkau menjagai, memelihara, memberkati langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Dan aku berdoa Tuhan, setiap Hope Church tidak ada yang sakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, apapun itu dijauhkan dari kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.